Dari scale 1 sampai 10, ini lagi di fase seribet apa sih ngurus bisnis sama ngurus keluarga? Kalau sekarang udah nggak terlalu ribet kayak awal-awal, karena kebetulan ya alhamdulillah Mbak ini udah punya murid 2 guys. Oh ya. Dia Ada karyawan. udah training. Bukan karyawan, lebih ke murid. Murid. Iya, karena jualan peyek itu bukan hanya bisa kerja, tapi mereka benar-benar harus punya skill menggoreng. Goreng peyek nggak kayak goreng tahu, goreng seriping, Goreng gosip. goreng gosip. Tapi benar-benar kalau terlalu tebel nggak enak, terlalu tipis cepet hancur. Iya kan harus di pinggir-pinggir gitu kan? Ya Ya, benar. terus kadang Kalau lagi nggak enak moodnya ya Mbak, terus Kayaknya- minyaknya juga kan harus pas gitu loh panasnya. panasannya Kalau harus kurang stabil. panas atau terlalu panas itu kan juga hasilnya nggak Ya, bagus. harus stabil terus panasnya. Kalau udah terlalu panas harus distabilin dulu. Itu Mereka susah. pelaku ya. Anda itu pelaku, bisa ngomong agak mending. Kalau saya sebagai pengamat dan Ini reseh terimbas, banget, itu reseh. skalanya masih di skala 8, Bro. Apanya Keribetannya. maksudnya? Tadi kan aku tanyanya 10 masih scale. 8. Hmm. Masih 8 karena mungkin ya habis kita bikin podcast ini tuh memang ada agenda untuk diskusi itu Ya. tadi, pakai otak dingin dan hati dingin Diskusinya pakai judul nggak? Keresahan. untuk keresahan seorang dalam jeda Jadi sinetron. dengan bisnis baru Suara Pak hati Nyai. suami. Iya bikin tuh. Karena gini, Tram, maupun walaupun ini di dalam rumah tangga, SOP harus berjalan. Dan kami belum secara maksimal selama ini menjalankan komitmen dan SOP yang sebenarnya kita bangun sendiri, kita sepakati sendiri. Kesepakatan itu berdasarkan apa Mas? Dalam artian kayak gini. Kalau aku pribadi, aku sebenarnya pro kontra sama perjanjian pranikah kayak gitu ya. Itu kan komitmen bareng lah atau apa ya. Karena aku pandangannya cuman ya udah ngikutin aturan agama aja udah beres harusnya gitu kan. Ya cowok mengayomi, cewek melayani kayak gitu kan. Timbal baliknya selalu ada. Kesepakatan apa sih? Kasuistik, per kasuistik, bukan kesepakatan universal besar, bukan, tapi per kasuistik atau per insidental. Iya, itu yang manusia Harus selalu komunikasi. harus selalu komunikasi. Kita tahu basicnya kembali ke ilmu, ke Iya. hukum, tapi kan fitrahnya manusia itu naik turun, imannya lah, ilmunya lah, moodnya lah, dan lain sebagainya. Jadi bingung nih kalau aku nih malah pengen bisnis dulu apa nikah dulu. Menurut kalian bisnis dulu apa nikah dulu? Kalau aku ya apapun yang peluang yang ada di depan mata ya ambil aja. Misalkan nih kamu sekarang udah ada jodoh yang ini, ya udah nikah dulu aja, rezeki pasti ada. Yakin. Kalaupun belum ada jodoh tapi kamu udah ada peluang di depan mata, peluang itu kan juga dicari sih. Bisnis juga nggak bisa yang terlalu direng-reng harus terlalu banyak ini itu, tapi bisnis itu dijalani gitu. Kalau ada ide apa ya ayo dijalani, ya tentunya dengan beberapa pertimbangan sih memang harus ada, tapi kalau terlalu panjang mikirnya bisnis itu tidak akan pernah dimulai. Tanpa eksekusi nggak akan Iya. realisasi. Ada modal, ada niat, ada gambaran, udah ada bagian, tapi tidak dieksekusi ya tidak akan Aku pernah agree sih jalan. sama ini. Kalau pertanyaanmu mana dulu, ya lihat peluang yang di depan mata Iya. apa dulu. Kalau kita memang udah harusnya nikah ya nikah dulu. Kalau kita Nggak apa-apa. belum harusnya nikah, ada peluang bisnis yang kita dapatkan atau kita usahakan, menjalani. Karena sama aja kayak orang tanya kayak gini, kuliah dulu apa nikah dulu, itu sama aja kayak gitu tuh. Kuliah Semuanya dulu baru kan nikah baik ya maksudnya, bisa, nggak ada iya. Nikah dulu terus sambil kuliah Apa ya niatnya? bisa. Apa niatnya sing penting? Karena Allah. Ini jargonnya. quotes dari Jargon. Ibu mantap. Ibu Mantap. Sudarsono. Semua itu karena Allah. Tapi bener banget loh Itu quote paling paling atas. bener. Tahun belakangan ini aku berusaha mendalami inama wal usri yusra wa inama wal usri yusra, bahwa Artinya, ini artinya setiap ada masalah Allah pasti membersamai solusinya, dan solusinya minimal satu, berarti kan bisa lebih dari satu. Kita bicara ribet, kita bicara takut, berarti yang ribet dan takut manusianya, bukan objeknya. Maksudku itu aja sih.
dibikin ribet ya bisa, dibikin gak ribet ya bisa. Tapi kan ini loh, kalau bisnis dulu kan ibaratnya kayak kita di adat Jawa nih, kebanyakan orang tua kita terlalu kolot untuk tidak mengadakan barang gawe gitu kan, hajatan. Nah, kalau nikah dulu terus tanpa hajatan kayak gitu kan pembelian atas status sosialnya menurut orang tua itu kan kayak kurang kayak apa gitu. Menurut kalian perlu banget nggak sih? Itu yang Kalau cewek-cewek menurutku tuh ya, yang dibeli pada perlu, saat ijab iya. kabul. Kalau menurutku sih ya, kalau bicara kayak gitu di zaman sekarang ya, kayaknya untuk seremonial apa resepsi kayaknya udah nggak terlalu. Menurut saya sendiri ya, udah menurutku malah itu nggak terlalu penting. Yang penting malah justru setelah berumah tangga, karena di dalam rumah tangga itu banyak kebutuhan, banyak hal-hal yang nggak terduga yang kita alami kayak gitu loh. Jadi kalau kita harus ngikutin orang tua ya, yang namanya pernikahan itu harus pesta, harus apa, kayaknya itu perlu dipikir lagi deh. Kemarin aku baru lihat ini konten ya, bukan konten sih, postingan di Instagram di salah satu akun itu yang anak sekarang itu menikah mereka malah konsepnya itu zaman dulu. Jadi ya jadi dia tuh sama sekali nggak pakai perias manten, nggak pakai apa. Jadi dia tuh konsepnya kayak dia aja di pelaminan duduknya di kursi yang dikerubungi jarit itu loh. Menurutku itu unik kayak gitu loh. Maksudnya yang penting kan sakralnya kan, akadnya itu, seremonialnya apa, Ya gini, resepsinya itu nggak. ketika kamu tadi bilang kembali ke basicnya, ilmunya kan udah jelas ya, gitu. Terus gini, maksudku gini, dalam rumah tangga, kembali ke rumah tangga dengan dalam rumah tangga, kalau kita terlalu pusing dan ribet tentang menurut, hidup rumah tangga Anda tidak akan tenang. Ya sih. Sebelum atau setelah berumah tangga, kalau kita terlalu fokus menurut dan fokus ke keribetan, hidup Anda nggak akan tenang. Jadi konklusinya kurang-kurangilah berpikir atau opini tentang menurut siapapun lah Tapi ya. kalau aku tuh kayak gini, Kalau menurut Allah gimana? bukan cuma dalam rumah tangga, ini juga universal juga ya. Dalam berbisnis, dalam rumah tangga itu komunikasi itu memang katanya paling penting dalam rumah tangga, berbisnis, dalam berelasi itu paling penting ya, komunikasi katanya. Tapi menurutku sendiri yang paling penting adalah saling memahami, mengerti. Ada kalanya orang lagi nggak pengen komunikasi. Ada juga orang yang benar-benar ini nggak bisa diajak komunikasi, harus didiemin aja gitu. Nggak tahu sadar posisi, sadar Iya. kondisi gitu ya. Dalam rumah tangga juga kayak gitu, kadang ada permasalahan yang ini harus dikomunikasikan. Kalau dipaksa terus dibahas dikomunikasikan justru akan tambah besar tambah ributnya. besar. Meledak. Tapi kalau ya udahlah biarin aja, nanti hilang sendiri lama-lama. Dan itu berlaku untuk semua hal berbisnis, berumah tangga. Bisnis pun kayak gitu. Keribetan juga, orang yang mengalami keribetan itu pada saat ribet nanti lama-lama dia akan berpikir sendiri kok, alami, natural, itu proses yang natural. Lama-lama gimana caranya aku nggak ribet. Tapi ketika orang yang lagi ribet itu kita nasihatin, kamu tuh jangan kayak gitu, itu susah, nggak bisa. Kapruk lah ini ya. Iya, nggak bisa. Dibiarin aja secara natural, sama kayak orang nakal juga kayak gitu. Semua hal itu jadi lebih ke ya udahlah kita paham aja. Terus kayak orang yang tadi marah gawe, Iya. kita juga nggak bisa memaksakan pendapat kita bahwa lebih baik tuh yang hemat, nggak bisa gitu. Kalau menurutku, kalau kamu lebih suka yang mewah, tapi kalau ada ya apa silahkan. Tapi kalau aku adanya kayak gini ya Disesuaikan sama Disesuaikan aja. Kesimpulannya adalah kemampuan. realistis. Realistis aja. Realistis Jadi, dalam ada juga orang yang aku memang sekali seumur hidup kan pengen mewah, ya nggak masalah, itu kan kamu yang milih kayak gitu. Itu aja. realistis, bro. Cuma kalau aku boleh kasih masukan sih ya. Menurut pengalaman, aku kan bicara menurut pengalaman. Aku kan dulu nikah sama si aku kan juga pesta kayak gitu. Iya. Dan ternyata kan setelah berumah tangga kan juga malah lebih banyak yang dibutuhkan kayak gitu loh ya. Maksudnya kadang kalau bukan menyesali ya, tapi kayak Sebenarnya bisa buat ini. gitu maksudku. Kamu lagi curhat pasangan gimana, Tram? Kok
ke situ lagi sih? Ya kan setiap keresahan yang kamu tanyakan kita jadi kepo Iya, ya. apa itu apa Apa itu yang ada di kata kepala Anda sekarang gitu. Yang penting kan kita kasih masukan bahwa kalau misalkan kamu pesta berarti konsekuensinya kayak gini. Ya, kalau misalkan kamu memilih untuk sederhana ya disesuaikanlah apa niatnya intinya lah, sama apa niatnya? Nah, Apa niat? ini benar. Kembali lagi quote-nya Ibu Suwarti itu Apa Niatnya niatnya karena semua niat. karena Semua karena diniati ribet ya bakal ribet, diniati sederhana bakal sederhana, diniati countdown ya bakal countdown. Itulah sakit yang akan termindset di kepala kita masing-masing. Jadi untuk masalah nikah dan peluang itu nikah dan bisnis itu udah cari peluang yang paling benar. Iya. Realistis saja. Kita hidup belum tentu sampai lusa kok. Besok Iya. aja belum tahu. Setelah tag ini tiba-tiba kesandung duk gitu ya. kami Bisa. Alhamdulillah. bisa juga. Bulan Maret itu jomblo ditembak mati Trem. Anjir. Kamu jangan Kata siapa? Ya intinya gini Trump, kamu dan teman-temanmu yang berumah tangga sangat wajar banyak keresahan semacam itu. Apalagi kamu pribadi yang melihat pergejolakan rumah tangga kakakmu dari zaman kapan sampai zaman kapan. bikin trauma ya. Itu wajar seperti itu. Tapi kita yang sudah sekarang mendapatkan konklusi dari apa itu rumah tangga yang kita share ke Patron. Jangan takut, jangan OVT berlebihan, jangan ginilah. Dalam hidup itu paling enak jangan mencoba menolak. Itu Jangan mencoba menolak. ya. Paling enak itu Terima. berdamai Coba dengan terima. kehidupan. Itu quotes-nya Bu Suwarti loh. Terima. Terus gue kudu nerima. Bahasa Jawanya itu nerimo ing pandu. Kalau realistisnya dan yang lagi dijalani yang Mana dulu? yang aja udah nggak usah pusing aduh nanti kalau aku AB gimana sih gimana dan sebagainya itu yang harus dijalani. Jangan terlalu khawatir dengan hidup. Betul, jangan terlalu denial juga lah. Ada kan orang yang akhir-akhir ini apa-apa lagi denial terus ada kan Siapa sih? Hari ini maksudnya. karena pengok dengan gorengan peyek. Ngomong aja nggak apa-apa. Masuk rumah kayak Bukannya dia, peyek. bukannya kamu yang ngayal, bukannya kamu yang nggak menerima kita jualan peyek. Baunya apa gimana Karena sih? terlantar. Terus kayak masuk rumah dia tuh kayak mambu peyek, bajunya semua gaun. Ya itu kan harus menerima. Itu salah satu di mana dalam berbisnis tidak akan bisa selesai dalam satu diskusi. Pentingnya komunikasi terus, diskusi terus ya itu kasuistik, insidental, begitu. Pasti Iya sih. ada hal baru. Tapi bener sih maksudnya kalau Mbak Rini itu hawanya temperamental di akhir-akhir ini gitu aku Ya nggak segitu juga, Bro. ya walaupun tidak segitunya ya maksudnya ih gila masuk rumah tuh kayak Masuk rumah udah yang pung gitu kan rasanya kan. Auranya kelihatan ya. Aura peyek. bener-bener Anu kayak, loh, Mesti kalian mesti pada maksudnya ketika ke rumahku mesti aduh ini gimana ya? Buka pintu langsung aduh yang dihadapi kayak gini. kayak ini anjir kayak buka sauna kayak gitu loh kan ya, Ya, bawa memang. panasnya gini gitu deh, kita bukan masalah aktivitinya, Iya. bukan masalah apanya. Hawanya, Hawanya, hawa hawa. peng gitu tuh langsung di kepala semut-semut. Ya karena panas itu panas sih. Nah, Ya doain ya semoga nanti kita punya lapak lapak sendiri. ya lapak. Rencananya di Sawangan apa di mana? Kita Ya udah sebelah keripik lah. Dinoto. Oh di Noto. Sebelah Amin keripik. ya Allah. Nah, Ya, satu nih. rencananya sih impiannya aku sih pengen ya peyeknya aku nanti berjejer dengan toko oleh-oleh yang lainnya itu yang di Sawangan ya. Lur, doain ya Lur. Mbak sebagai penjalan bisnis baik ini aku kasih satu contoh. Keripik Sawangan tuh deret-deret mereka pasti menaruh penggorengan di depan Depan. sendiri itu paling penting karena mereka sadar bahwa hawa panas di dalam yang tidak kena exhaust atau explore keluar akhirnya membawa hawa panas di setiap orang yang ada di situ naik bad semua. vibes kayak gitu ya Iya bad vibes, tensinya naik juga, mungkin enggak. Itulah kenapa saya rewel, gorengnya cepat-cepat dipindah, saudara. Carikan tempat dong Pak Bos. Oh tenang. Penuh itu tempat paling aman
di rumahnya Mbak Rini itu cuma di kamarnya Mbak Rini doang karena AC. Itu pun kalau pintu kebuka sedikit Gila. udah AC-nya Ketilep. itu apa nama setelannya tuh bau kayak setelannya itu. Kayak Udah aku tuh awalnya pengen Disyukuri. ya alhamdulillah ya. Maksudnya ini lagi cerah. lama-lama kesuartian. Disyukuri. Namanya juga lagi trukah ya. Mau, Tapi mau menyelamatkan Nih, kayak diri kayak gitu kan. Kata mama itu kayak gini, disyukuri alhamdulillah ya Allah si mampu peyek, timbang mampu tanah. Ayo. Iya. Kue sih iya. Sabar ya, Pak. Ya, Tapi harap ketemu tamu mampu peyek kan. Tapi emang aku bersyukur banget rumah tangga kita yang sekarang bisa berdiskusi seasik inilah di setiap kasus, di setiap masalah yang kita hadapi. tapi ini on cam ya bisa sama yang di belakang nggak sih? Iya, Di belakang berantem juga nggak? ya kan kamu pelaku ngapain tanya ke saya mbak. Ya kan pasti Mana ada murid berantemnya. Pasti ada menye-menye Dan gitu itu ya. pasti nggak dari saya sih. Ya. Ya. Oh iya banget tuh, Bener. nggak dari saya. jadi apa ini yang dibahas? Kamu Isinya apa ini? Apa ini? Enggak, kamu Ini pengen bagaimana Kita ini? langsung kesimpulan. Kamu pengen tanya apa lagi aja? Siapa tahu masih ada. Nah sih untuk Pertinyiin. sebenarnya kalau untuk episode pertama ini nggak pengen berat-berat gitu ya. Nggak pengen berat-berat. Dari rumah tangga terus kamu tambahin Iya. bisnis tadi. Sama ini yang penting dibeli peyeknya biar cepat buka toko. Kalau mau beli gimana Om? Caranya Om? Mau beli hubungi langsung ke nomor di bawah ini. Di bawah ini ya, di bawah ya. Info harga dong, info harga.